sudah jam 2 kurang dan saya kondisi kaki capek banget ya. Lagi sarapan aja belum, tapi saya akan lakukan sampai selesai baru nanti saya sarapan ya. Jam 2 sarapan ya. Kenapa? Karena satu yang membuat saya kuat ya, bukan karena saya orang sakti, tapi rasa yang Tuhan melihat ke Bapak Ibu haus akan kesembuhan. Sampai ada satu lagu yang selalu saya nyanyikan saat saya lemah. Tuhan bilang apa? Hidup ini adalah doa. Di mana Bapak Ibu diciptakan Tuhan, manusia diciptakan Tuhan adalah untuk dua hal. Yang pertama, memuji, menyenangkan, dan menyembah Tuhan. Yang kedua, manusia diciptakan Tuhan untuk berbagi dengan sesama. Makanya Bapak Ibu, saya tidak pernah melihat orang yang suka memberi jatuh miskin. Saya nggak pernah melihat orang yang memberi itu istilahnya kekurangan. Tidak, malah sebaliknya Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan berkata, kamu menabur berkat, kamu akan menuai berkat. Kamu menabur kesembuhan, kamu akan menerima kesembuhan. Kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Dan kali ini, di saat saya lemah seperti ini, capek banget dari jam 9 belum selesai, sarapan pun belum. Tapi lagu ini yang bisa membuat saya menjadi kuat. Tuhan bilang apa? Hidup ini adalah kesempatan. Di mana Tuhan kasih saya kehidupan untuk ketiga kalinya. Saya bilang, Tuhan, hidup untuk apa Tuhan? Tengah malam saya dibangunkan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, untuk apa hidup saya? Hingga sampai 3 kali. Tuhan bilang, saya akan datangkan orang-orang untuk kamu sembuhkan dari barat, utara, timur, selatan, pusat sampai ke seberang lautan. Dan itu sudah digenapi Tuhan. Orang dari Malaysia, dari Johor datang, orang dari Arab, dari Jeddah datang, orang dari Arab lagi, dari Abu Dhabi datang, orang dari Paris pun datang. Ya. Dan saya bilang, terjadilah menurut kehendak. Makanya Bapak Ibu, oleh sebab itu pengobatannya, ingat ya, kalau berobat di tempat semuanya nggak boleh bayar. Ya, jangan ada yang ngasih saya oleh-oleh. Bapak Ibu ngasih amplop, masukkan aja ke Yayasan Sasuki. 100 rupiah pun nggak akan pernah saya ambil, malah saya tambah. Dipastikan bukan Bapak Ibu yang memberi, tapi Bapak Ibu yang diberi oleh Tuhan. Karena di sini bukan yayasan milik Mas Salim, tapi milik Tuhan sendiri. Yang dimana kalau milik Tuhan bukan soal agama. Kenapa? Karena di situ satu-satunya yayasan di Indonesia, mungkin ya saya bilang ya, Yayasan Sasuki Peduli Indonesia nanti namanya, ya. Dan itu akan berdiri di dalamnya satu gereja, satu musola. Itu belum pernah ada. Nanti siapa yang ngajar? Saya sendiri. Ya. Dimana Bapak Ibu kalau mau tahu gimana saya mengajar, Bapak Ibu lihat di YouTube saya Siraman Rohani Mas. Yang dimana siapapun belum berani ngomong seperti ini. Ya. Langsung menegur ke orang yang apa? Yang selama ini hanya melakukan rutinitas saja, tapi kualitasnya tidak. Dimana saya bukan muslim saja, saya bilang apa? Kalau tahajud ada anak berdoa, tok. Baru tahajud. Bapak Ibu kalau seneng nggak punya anak, kalau datang ya jalur doa ya, mari mau hilang, ngeluyur gak karu-karuan. Kok mulai jalur doa punya ya jalur doa ya, kok tiga ngeluyur punya. Kira-kira Tuhan kalau kamu perlakukan seperti itu apa jadi seneng? Begitu datang cuma minta dong. Ya Allah aku jalur doa itu, ya Allah aku jalan. Begitu Tuhan kok arek iki meneng. Tapi Bapak Ibu kalau bisa menyenangkan hati Tuhan, seperti anak saya menyenangkan hati saya bilang, nak, minta apa saja kamu saya bawa belikan. Kemarin hari Jumat kami saya jalan ke TT, saya bilang kepada anak saya, nak, kamu minta apa, bilang kepada Pak. Anak saya nggak minta apa-apa, nggak minta apa-apa, cuma minta makan, minta beli ini, saya belikan Bapak. Hati saya terenyuh, ya, oh jalur apa tak tuh, jalur sepeda motor tak tuh, jalur mobil pun tak tuh, no. Demikian Bapak Ibu.
Kalau bapaknya soge sembarang dituruti karena anaknya menyenangkan hati bapaknya. Apalagi bapak yang di surga jauh lebih kaya, minta apa aja dikasih. Makanya Bapak Ibu, saya sama Tuhan itu gak pernah minta-minta Bapak Ibu. Batin kedaden. Ya, saya ceritakan Bapak Ibu ya. Barusan saya dikasih Innova sama orang. Ya, saya cuma batin Bapak Ibu. Batinnya kenapa? Waktu mobil saya cuma satu, istri pakai jemput sekolah, jemput anak, mau kemana ya. Kemana-mana saya nggak punya mobil, cuma satu. Saya cuma batin, enak ya lah Innova. Tuhan tahu isi hati saya. Tiba-tiba setengah 12 malam teman saya telepon, kok aku harus tulis nang Surabaya. Oleh tahu aku nggak oleh. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena saya nggak terima oleh dari pasien. Ya oleh, kamu kan bukan pasien. Begitu singkat kita ketemu di TV Bapak Ibu sama istrinya, saya pikir sendiri ya. Begitu dikasih itu lumpia Semarang, paling enak Semarang, sak kunci mau belikan ke saya. Bingung saya. Malah istrinya bilang, kok yang ngisi-ngisi nih kayak Mas Lim, kok yang main Innova katanya. Kok malu-maluin ngasih Mas Lim, kok yang cuma Innova katanya. Pikir dikai mobil Innova ribuan, itu dikai becak. Kok masih bilang ini di sini? Singkat cerita Bapak Ibu, saya berdoa buat dia utang tahun ini dulu. Dan lunas beneran Bapak Ibu. Malah sekarang dalam proyek yang nggak ada henti. Dia saksikan itu kependeritaannya, dia saksikan ke keluarganya semua. Orang yang gak sangka-sangka tiba-tiba bisa menolong. Bapak Ibu, ya, saya dikasih kesempatan Tuhan untuk berbuat kebaikan. Ini saya yang terima kasih sama Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu yang terima kasih. Izinkan hari ini saya yang terima kasih Bapak Ibu. Misalnya, diobati boleh bayar, kok yang obati yang terima kasih, betul kan? Karena Tuhan berkata sama saya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Lah saya siapa bisa mengutangi Tuhan? Tapi Tuhan berkata, kamu lagi mengutangi saya nak, dan saya tidak pernah berutang, tak kembalikan berkali-kali. Makanya kamu saya tambah berkali. Dan Tuhan pun berkata, siapa melayani sesamaku yang hina ini, yang paling hina ini, kamu sudah melakukan untuk aku, kata Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang paling hina kita layani pun Tuhan berkata, kamu sudah melayani untuk aku. Makanya masih mau nyemproti sikil kan goreng. Pasti kalau bayar mau nyemproti sikil, tetap saya melayani. Jadi kalau berbicara soal kasih, saya sudah melakukan duluan, sudah lebih dari 10 tahun. Sikil wong gak kenal tak seperti. Mau nyemprot master sikil, master semprot master. Ya Bu ya. Yang semprot. Yang kayak ini. Urut mah, aku ning sikil juga kayaknya. Inilah bukti kasih yang sesungguhnya, melayani, memberi tanpa pamrih. Ya. Oh, ini ada ya. Memberi tanpa pamrih. Saya sudah melakukan ajaran Tuhan itu. Yang paling utama adalah kasih. Jadi saya mengobatin Bapak Ibu dengan kasih tanpa berharap kembali. Makanya saya nggak perlu tanya nama Bapak Ibu, yang penting sembuh. Ya. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi saya melayani Bapak Ibu seperti saya melayani Tuhan hari ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi Bapak Ibu, saya membayangkan kalau nanti berapa puluh tahun lagi, ya, saya jalan-jalan, ya, sudah tua, sudah nggak punya apa-apa, maksudnya sudah nggak punya tenaga, jalan-jalan bongkok ini, ada yang manggil, Mas Telim siapa ya? Paling ya pasien. Dan saya membayangkan Bapak Ibu, berapa puluh tahun lagi mereka bisa cerita ke anak cucunya, Mak, Mbak bisa melihat karena Mas Telim, nak, kamu itu dulunya nggak kelihatan, nak, sekarang kamu bisa melihat karena Mas Telim, nak. Itu Bapak Ibu, suatu yang nggak bisa dilupakan, itu yang dibawa mati. Dimana dia bisa bercerita ke cucunya, nak, kamu lahirnya prematur, nak, kamu dulu jadi vonis dokter buta seumur hidup, nak, karena Mas Telim sekarang kamu bisa melihat, nak. Sekarang banyak yang bisa naik sepeda, termasuk anak-anak ini yang di sini, anak-anak ini, ya. Gimana Bapak Ibu bisa lihat matanya seperti ini, ya. Dan dia sekarang bisa jalan sendiri tanpa nabrak, betul ya? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat anak seperti ini. Ya, coba lihat depan, kelihatan nggak senternya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat seperti ini, ya. Bagaimana nanti ibu bapaknya bisa cerita, nak, kamu dulunya tidak kelihatan, tapi Mas Telim, nak, nyembuhkan kamu. Kamu bisa jalan-jalan sembarang, ya. Gimana seperti ini? Waktu Tuhan berikan saya pilihan, bagaimana? Apakah kamu pilih nomor 1 atau nomor 2? Apa Tuhan? Tuhan bilang, kamu bisa beli apapun di dunia ini, pesawat pun bisa kamu beli, tapi selesai, dia sudah. Yang kedua, kamu nggak bisa beli pesawat, tapi kamu akan saya sertai. Saya berkata sama Tuhan, ya saya beli nomor 2 Tuhan, saya nggak butuh pesawat Tuhan. Saya bisa melihat bagaimana keceritaan tipe bapak dan ibunya melihat anaknya bisa melihat lagi. Saya bisa melihat kegembiraan yang dirasakan oleh orang tua yang dimana anaknya sudah divonis buta seumur hidup, tapi sekarang sudah bisa melihat lagi. Itu, dan dia cukup, saya minta itu aja Tuhan. Tuhan berkata sama saya, terjadilah menurut kehendak. Dan oleh hari ini Bapak Ibu datang di sini bukan suatu kebetulan, bukan Bapak Ibu diundang Mas Telim, tapi Bapak Ibu datang hari ini, kesempatan Tuhan berikan untuk kedua kalinya, bahwa setelah sembuh ceritalah kemana-mana, bahwa ada satu orang di dunia ini yang bisa nolong tanpa pamrih. Ada satu orang di dunia ini nolong ikhlas, dan dipastikan seperti yang dialami oleh anak ini. Awalnya habis operasi tumor, malah buta, malah stroke. Nah sekarang 10 menit aja, apa yang dia alami? Boleh kamu cerita? Apa yang kamu alami? Matanya udah dingin. Matanya sudah ringan. Oke, terus jalannya tadi gimana? Jalannya udah enak. Udah enak. Udah bisa jalan. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat bola matanya biru Bapak Ibu. Ya. Ini glukoma Bapak, kena sarafnya. Jadi bukan tumor otak. Walaupun di rongsen memang ada gumpalan penyumbatan glukoma, penyumbatan. Tapi ya sudah terjadilah. Kita nggak perlu cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang penting untuk masih ketemu masuk. Ya, nasibnya masih bisa dirubah. Lah kalau ibaratnya sakit anaknya, bapaknya pun ikut merasakan. Bukan cuma satu orang, tapi semua. Ya, oke, jangan lagi.
Iya, ntar ibu nanti ibu. Oh ibu. Ya, Bapak Ibu, Tuhan berkata sama saya, apa yang kamu lakukan untuk sesamamu yang paling hina sekalipun, kamu sudah melakukannya untuk aku. Tuhan berkata seperti itu. Nah, saya berkata, Tuhan, aku mau terjadi seperti kehendak. Hidup ini adalah kesempatan. Kurang satu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bangun. Sudah. Sudah, mantap, ayo mantap. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup jadi berkat. Tuhan, aku mau Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, waktu masih remaja saya ingat betul kemarin waktu ada panggilan altar-altar ke depan, siapa yang memberikan hidupnya kepada Tuhan maju ke depan. Saya ingat Bapak Ibu, saya maju ke depan waktu masih remaja, saya maju. Saya bilang, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Saya maju ke depan dan saya ingat waktu malam itu saya menyerahkan diri saya ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin saya sekarang bukan pelayanan di mimbar, mungkin saya bukan pelayanan piano, tapi saya pelayanan langsung ke masyarakat. Tidak memandang agama apapun, tidak memandang ras apapun, saya melayani dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Di mana Tuhan Yesus mengajar? Saya tanya, Tuhan, apakah ajaran yang pertama yang Tuhan terapkan pada saya? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, di mana saya sudah mengajarkan kasih. Kalau saya mencintai seseorang seperti saya mencintai istri saya lebih mencintai dirinya daripada diri saya sendiri. Begitupun dengan Bapak Ibu. Tuhan bilang apa? Sebarkan kasih itu. Maka saya mencintai Bapak Ibu lebih dari saya. Saya belum makan Bapak Ibu, saya belum sarapan, tapi saya tetap melayani Bapak Ibu sampai selesai. Istri saya bilang makan dulu, tidak, ini belum selesai. Orang-orang butuh kesembuhan, saya belum sarapan. Tuhan tahu hari ini saya belum sarapan Tuhan. Tapi Tuhan kasih saya kekuatan untuk melayani Bapak Ibu, ya sampai selesai. Ya, karena itu yang saya lakukan hari ini. Ya, saya untuk menguatkan apa yang bahkan orang kalau belum sarapan ya, cuman minum Satsuki aja berapa botol, ya tentunya pasti lemas. Tapi Tuhan kasih saya kekuatan untuk sampai selesai. Bahkan kemarin Bapak Ibu saya baru sarapan jam 8 malam. Karena secara manusia saya melihat seperti Tuhan melihat orang-orang ini butuh kesembuhan. Layani mereka dengan kasih seperti yang aku ajarkan kata Tuhan. Oke Tuhan, siap. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, izinkan hari ini saya terima kasih Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu yang terima kasih ke saya, tapi saya sudah melaksanakan perintah Tuhan dan saya sudah memutangi Tuhan dan Tuhan tidak pernah berhutang. Satu kali sembuh, Bapak. Oke.
Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tadi nunggu mas turun di belakangnya. Masih Tuhan, Aku sabar. bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu, waktu Tuhan tanya ke saya, kamu mau apa nak? Aku nggak mau apa-apa Tuhan. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma minta anak istriku bahagia. Tuhan jagai mereka. Aku nggak minta apa-apa. Aku bersyukur punya Tuhan yang baik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi percuma. Waktu Tuhan berkata sama saya, "Nah, kamu minta apa nak? Minta oh nak, minta oh, turutin nak." Tuhan tidak Tuhan, aku nggak minta apa-apa. Bapak Ibu, Tuhan sampai senawari saya, minta oh nak, minta apa saja aku akan berikan. Tuhan, aku minta orang-orang ini sembuh Tuhan. Aku minta kesembuhan Tuhan berikan pada orang-orang ini. Itu aja. Dan saya pastikan Bapak Ibu, semuanya ada di sini. Baik yang berobat online juga. Tuhan, sembuhkan mereka. Saya hidup untuk ketiga kalinya. Buat apa Tuhan? Kalau bukan buat berbagi dengan sesama. Tuhan tolong saya ditabrak tronton adu banteng sama anak saya. Saya jatuh dari motor aja tidak, masih duduk di joknya motor. Segala manusia mustahil sudah meninggal. Tapi Tuhan berkata sama saya kasih kamu kesempatan hidup lagi. Saya mau pakai kamu. Saya disuruh keluar dari kerjaan, suruh berhenti dari bekerja. Tapi Tuhan berkata, saya nyuruh, saya nyukupi. Saya mau Tuhan. Kapan jadi Bapak Ibu, banyak mujizat kesembuhan yang terjadi. Banyak orang-orang yang bilang ini mustahil, ini mau mana-mana gak akan bisa. Sudah daripada uangmu habis banyak. Kesini cuma sekali. Yang buta melihat tuli, mendengar lumpuh berjalan. Bahkan kemarin ada anak 12 tahun gak pernah berjalan. Begitu dia mulai berjalan, dia muter-muter ke sini. Bagaimana saya bisa memberi kebahagiaan kepada ibunya yang melihat anaknya lumpuh 12 tahun tiba-tiba bisa berjalan. Yang dipegangi sama ibunya dia nggak mau, dia mau jalan. Langkah pertamanya dia di rumah saya Bapak. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, kau tahu orang-orang itu Tuhan, mereka butuh belas kasih, percepat kesembuhannya.
ya. Ya, megang dulu tangannya. Ayahnya mana ayahnya? Ini sudah pernah saya obatin ya? Kenapa ini? Namanya enggak? Iya. Gak apa. Terus cepet gak boleh. Maaf ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tahan. Dan saya berdoa Bapak Ibu. Phil. 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 Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sudah pakai saya nggak boleh kerja, suruh ngobatin orang nggak boleh bayar, nggak usah nanggung Tuhan. Kalau nggak doa yang saya ucapkan Bapak Ibu selama 10 tahun ini, saya bilang ke Tuhan, Tuhan sembuhkan orang-orang ini atau saya mati hari ini juga. Tuhan berkata, nah, apa yang kamu minta sudah saya kabulkan. Kamu jangan mati dulu, belum waktunya. Saya mau pakai kamu sampai ke ujung dunia. Tuhan, katamu cuma 250.000 orang. Sekarang udah lebih, kenapa Tuhan tambah lagi? Capek saya. Tuhan berkata, waktumu belum selesai. Saya mau pakai kamu untuk lebih lagi memberkati orang-orang. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang nyuruh saya bisa apa? Saya mau nolak pun tidak bisa. Dan saya berkata, terjadilah apapun kehendakmu. Pakai aku, karena hidupku bukan aku lagi. Ini kehidupanku ketiga kali. Pakai aku tuh sesuai kehendakmu. Aku mau. Bahkan jangan heran kalau buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan hari ini. Jangan heran karena kuasa Tuhan itu. Bukan Master Lim yang hebat, bukan, Tuhan yang hebat. Dan karena Tuhan sudah nyuruh Master Lim juga bilang ke Tuhan, Tuhan jangan nanggung, pakai terus Tuhan. Pakai dahsyat dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Di mana tuh? Kalau Tuhan suruhnya nyuruh saya mau. Saya minta Tuhan sertai saya lebih. Bapak Ibu ini ada anak saya yang pertama dan nomor 3 bisa lebih dahsyat dari saya, terutama anak saya yang pertama yang ikut kecelakaan sama saya. Nanti April ulang tahunnya dia ke-21. Kemarin saya tanya ke dia, Nyo, mau nggak kamu gantiin papa? Atau kamu bareng sama papa? Kamu akan dipakai Tuhan lebih dahsyat dari papa. Karena masih anak-anak dia belum bisa mikir. Karena dia sana sudah mapan, Bapak Ibu, penghasilannya sudah puluhan juta rupiah per bulan. Disuruh ngobatin orang nggak boleh bayar, mikir. Bagaimana nasibnya nanti kalau menikah, anak istrinya bagaimana nanti dia menghidupi anak istri. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kemarin ada pasien, anaknya namanya siapa? Saya bantu dalam doa. Kalau memang dia mau, dia akan dipakai lebih hebat. Anak-anak itu waktu dalam kandungan, dia 6 bulan kandungan. Ada satu pendeta yang bekas dia orang Madura yang pernah banget Alkitab. Ya sekarang kalau dia pakai jubah kemana-mana, kalau nggak salah namanya Siti Maimunah atau siapa ya, saya nggak tahu. Waktu kandungan 6 bulan istri saya ditoding ini, anaknya laki. Oh belum tahu, anaknya laki dan anaknya akan pakai Tuhan luar biasa. Malam itu istri saya cerita ke saya ingat betul kejadian malam itu ya. Dan waktu USG ke dokter Bambang di Pucang Adi, dokter Bambang saya bilang, dok anaknya laki, dokter Bambangnya marah. Kok tahu katanya? Saya bilang iya dok, dibilangin pendeta. Begitu dia USG, langsung dokternya mencolot, pinter pendetonya. Kenapa? Anaknya laki. Dan terbukti usia 3 tahun dia kecelakaan sama saya. Apa yang terjadi Bapak? Anaknya oto, luka aja tidak, cuma gusinya aja berdarah. Dan inilah Tuhan bilang sama saya, anakmu ini akan dipakai lebih dahsyat dari kamu. Bapak Ibu, anak Master Lim yang pertama ya, namanya Gabriel Brand, yang dia sebagai malaikat Bapak Ibu.
Nanti suatu saat kalau Tuhan gerakan hatinya seperti saya dipanggil oleh Tuhan, dia akan mau melakukan digandeng sama saya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Gempar dunia saya. Cuman saya lagi berdoa, nanti waktu dia usia 21 tahun, nanti bulan depan nih, saya akan ingatkan lagi, saya akan doakan, mau nggak Nyo, kamu dipakai kayak Papa. Saya yakin anak itu Tuhan bilang apa? Dia akan lebih dahsyat lagi. Bahkan Bapak Ibu belum dilayani pun, dia cuma lewat, Bapak Ibu bisa pulang. Apa ya? Jadi ada satu ya. Saya pertama ada nomor 3. Yang belum. Waktu saya tanya mau nggak? Nomor pertama yang ikut silakan nama saya Tuhan berkata anakmu yang lebih dahsyat dari kamu. Dia cuma lewat gini aja berdua. Tapi nggak tahu dia mau apa enggak. Karena masih anak-anak, belum bisa dimaksa. Dan saya nggak akan pernah maksa. Kalau Tuhan pakai saya pun Tuhan nggak maksa saya. Saya mau Tuhan. Saya udah menyerahkan masa muda saya sama Tuhan. Tuhan, ini aku pakailah. Ini aku pakailah Tuhan. Ini aku pakailah Tuhan. Telinga sudah ya? Dua kali ya. Jadi aku berkata waktu itu, Tuhan, ini aku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Aku serahkan hidupku padamu Tuhan. Kamu pakai apa aja Tuhan? Pakai ya. Saya ingat betul Bapak Ibu waktu Tuhan panggil saya 10 tahun lalu, saya harus meninggalkan pekerjaan saya, di mana yang ngobatin orang nggak boleh bayar. Tuhan pegang, keluar kamu dari kerjaanmu, saya mau pakai kamu. Tuhan, ini baru naik gaji Tuhan, dari 4,5 juta jadi 7,5 juta. Harus saya lepas, notabene buat ngobatin orang yang nama aja saya nggak tahu. Tuhan bilang, saya nyuruh, saya nyukupi. Saya bilang sama istri saya, dan untunglah saya punya istri yang sangat baik. Dia support saya. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan. Ya, terbukti Bapak Ibu, ya. Ini Bapak Ibu lihat sendiri ya, sudah ngobatin orang banyak, kalau nyemprot sikit ya. Saya juga Mas. Ya. Saya bersyukur punya istri yang support saya, punya istri yang baik, punya istri yang bisa ngerti. Bayangkan Bapak Ibu wayahe kerja, wong lanang mari kerja, moro-moro metu ke kerjaan, terus baru gak kerja. Ngomongnya apa? Males. Ya betul lah. Tapi istri saya tak tahu, karena saya bilang ini yang nyuruh Tuhan, bukan saya. Dan saya bersyukur punya istri yang punya iman bahwa kita nggak akan pernah kekurangan. Bapak Ibu kalau mau tahu, 2004 ya, Bapak Ibu, motor saya aja nggak punya. Lahir anak ketiga, motor harus saya jual untuk biaya lahiran Cesar anak saya nomor 3. Supaya istri dan anak saya bisa keluar dari rumah sakit, saya harus jual motor satu-satunya yang saya punya. Itu harta saya satu-satunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemarin saya saksikan di mertua saya, kalau bicara mengenai ibaratnya kekurangan, saya jauh lebih kekurangan dibanding ipar-ipar saya. Cuman saya mau berusaha, saya bilang sama istri saya memang nggak sekolah, saya memang orang nggak punya, tapi nguli pun anak kata lakoni asal kasar ada hasilnya. Saya buktikan Bapak Ibu. Kalau dibilang saya suami takut istri, saya suami yang paling takut istri. Kenapa? Takut istri saya kelaparan, takut istri saya nggak bahagia, takut istri saya kekurangan. Itu saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia yang menemani saya selama ini. Saya mau bahagiakan istri saya. Saya takut kalau istri saya serba kekurangan. Saya takut kalau istri saya tidak bahagia. Makanya itu Bapak Ibu, saya ingin menyenangkan istri saya. Makanya kalau dibilang saya suami takut istri, iya. Tapi takutnya bukan takut apa, tapi takut kalau orang sudah mendampingi saya selama ini tidak bahagia. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang lagi sama suami istri sikuten, nungokno ngono ya. Kenapa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepingin bahagia, cintailah pasangan Bapak Ibu melebihi Bapak Ibu sendiri, melebihi dirinya sendiri.
Ibaratnya ono sego sak piring, lebih baik konsin makan naik daripada aku. Saya takut kamu kelaparan. Akhirnya istrinya pun berkata, ayo kita makan berdua. Bukan lagu sepiring berdua, bukan. Tapi kenyataannya itu kisah itu. Bapak Ibu, bukannya gimana-gimana. Nanti Bapak Ibu ingat 20, 30, 40 tahun bahkan 50 tahun lagi, yang menemani Bapak Ibu bukan teman-teman Bapak Ibu, tapi pasangan Bapak Ibu. Ya, kalau sudah jompo, sudah tua, yang menemani siapa? Hanya pasangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekarang baiklah dengan pasangannya. Jangan bertengkar terus. Malu sama cucu. Ya. Malu sama anak. Sayangi pasanganmu melebihi dirimu sendiri. Nah, itu kunci sukses, kunci rumah tangga rukun bahagia diberkati selalu. Mau? Ya. Yang ini awalnya cuma nganter suaminya. Setiap kali ke sini cuma nganter. Sekarang ikut berobat juga. Coba kontak saya ngelpon jomblo oleh waras. Ya, makanya gitu. Bapak Ibu kalau sayang sama pasangannya, lagi sakit dianterin, dia juga terima kesembuhan juga. Amin. Nah, kemarin saya saksikan video Bapak Ibu, ya, orang laki menikah sudah 10 tahun, ya, gara-gara kena glaukoma buta 4 bulan ditinggal nikah lagi sama istrinya. Coba, cut, saya bilang sama dia, kena glaukoma, saya bilang glaukoma cuman Mas Lin yang bisa. Suatu saat kalau kamu bisa melihat lagi, bikin mantanmu menyesal. Dan sekarang sudah bisa jalan Bapak Ibu tanpa nabrak. Bahkan hari-harinya saya sekarang ngamen di jalanan. Ya, bahkan dulu seorang nakoda cari ikan di laut. 18 hari dia sampai ke Kalimantan berjuang nyawa untuk memperkaya istri dan mertuanya. Begitu gara-gara glaukoma buta 4 bulan ditinggal nikah sama istri. Saya bilang sama dia, bentar lagi kamu melihat bikin mantanmu menyesal. Saya tanya berapa harga kapal, dia jawab 1 miliar. Oke, nanti saya belikan kapal kerja sama saya. Tarik semua itu promo, bikin mertuamu miskin, kalau bekas mertuamu miskin. Kok kurang ajar, ya, habis manis sempat dibuang. Oh, nok morot model kayak ngono. Kan enggak ngerti ya. Kita aja celak dulu lah. Sampai jam 8 lomba terus, aku jam 8 ngadeg terus. Sampai jam 8 lomba terus toh. Aku jam 8 ngadeg terus toh. Bentar ya. Saya cuma satu yang pajaknya 500. Gimana cara ngobatinya kalau mau dulu-duluan? Ini saya bilang apa? Kalau yang nggak ya punya sendiri satu kinya, spraynya sama tetesnya obat untuk diri waras-waras tak jamin sembuh. Oh, berdiri dulu Pak, nanti bisa pindah di situ. Ya. Soalnya yang di sini udah selesai semua. Diri sih. Berdiri Pak. Iya. Sini Pak. Yang di sini pindah dulu. Nanti bisa di sini ya. Bentar ya, hati-hati.
hati-hati ya. Masih ngeten kene Mbak, ono sing Ya. usil